Adakah ustadz yang sombong karena ilmunya? Banyak. Mana ustadz yang sombong yang tidak mau menerima perbedaan pendapat, seolah-olah hanya dia penghuni surga, kayak dia panitia hari kiamat. Aduh, dulu waktu saya kecil itu kalau kita sholat jamaah Pak di masjid subuh, kalau di samping kanan kita tidak kunut, kita tidak ribut Pak. Allahu Akbar, samping kanan kunut, tidak ribut, kita cuma bilang dalam hati, oh Muhammadiyah, selesai. Sekarang Pak, dia belajarnya di YouTube, baru 3 minggu, baru 2 menit habis kuotanya. Paham agama setengah-setengah. Hanya dia tahu jingkrang, hanya dia tahu pelihara jenggot, hanya dia tahu bicara Arab setengah-setengah. Afwan, jazakallah ya ukhti, kaifa haluk ya habibi, kullu nafsin saikatil maut. Ya sudahlah, jangan sombong karena ilmu. 2, apa yang mau sombong? Jawatan. Gubernur mau sombong, aduh, 10 tahun men, selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Gambang Garuda Pak Pranowo, Pak Ganjar, 10 tahun aja dipakai Pak. Begitu habis masa jabatan, Bapak masih mau pakai keliling Jawa Tengah, dibilangi gila Pak. Ayo, apa yang kita mau sombongkan? Kepala dinas kau mau sombong, pret. Kamu bisa jadi kepala dinas ke gubernur senang. Biar gubernur senang, kalau istri beliau tidak senang, tidak jalan kamu. Apa yang mau kita sombongkan? Hah? Jabatan, jangan sombong. Pak Kajati mau sombong, aduh men, pensiun. Ketua DPR, ya kalau terpilih lagi Pak. Kalau tidak, wabillahi taufiq wal hidayah. Apa yang kita mau sombongkan? Ada yang merasa sombong karena hebat, banyak followernya, Dasat Latif. Jangan kau sombong Dasat. Kau bisa begitu karena ada yang nonton kamu. Kalau tidak ada follower saya, mana hebatnya? Saya ceramah di sini berdebu, bergema, berapi-api, hebat. 1 jam membara ceramah saya, tidak ada yang nonton. Lewat orang, sudah lama itu ustadz gila di dalam. Maka jangan sombong. Jabatan kita miliki sekejap saja. Ilmu yang kita miliki, jangan sombong. Yang ketiga yang menyebabkan sombong, kaya. Apa yang kamu sombongkan dengan kekayaanmu? Di atas langit ada langit. Allah marah dengan kekayaanmu. Oke lah, masih banyak harta, masih bagus mobil, masih banyak tabungan. Allah titip satu penyakit dalam dirimu, tidak ada bisa kau makan. Banyak kan Bapak tahu, banyak duitnya miliaran, tabungannya miliaran, tapi apa? Dilarang makan nasi, dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan daging, dilarang makan lemak. Apa saja bisa dia makan? Ubi rebus. Duit 10 miliar, ubi rebus saja bisa dia makan Pak. Begitu dia ke dokter, apa kata dokter? Mohon maaf Pak Kadis, selama Bapak aktif sebagai PNS, Bapak tidak pernah kena sinar matahari. Mulai besok jam 8 Bapak keliling di komplek, kasih sinar matahari. Jangan pakai baju Pak ya, jangan pakai peci, pakai celana pendek aja Pak, supaya kena semua matahari. Jangan pakai sendal. Kelilinglah dia di komplek dari jam 8 sampai setengah 10, tidak pakai baju, pakai celana pendek, tidak pakai sendal. Apa bedanya sama gembel? Ada 3 teman setan di dunia kata Allah. Ganiyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya pangkat Pak Gubernur sombong, temannya setan. Kaya ilmu Ketua Basnas sombong, temannya setan. Kaya harta, hartawan sombong, temannya setan. Tapi kalau mereka golongan ini sombong, orang masih tolerir dan maklumi. Kenapa? Ada hal yang dia bisa sombongkan. Wajarlah dia sombong, dia gubernur Jawa Tengah, paling banyak penduduknya bos. Oh kaya, wajar dia sombong, apa aja dia punya. Wajar dia kaya, profesor, doktor, tinggi ilmunya. Tapi temannya setan, meskipun itu dia masih dimaklumi. Kenapa? Segala dia punya. Tapi kalau itu sudah temannya setan. Tapi kalau sudah tidak terkenal, miskin, pengangguran, mengharap-harap THR,
jelek mukanya, bau mulutnya, sombong lagi. Kau bukan temannya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Ayo, kalau ada di antara kita masih punya rasa sombong, Allahu Akbar, kalian gagal dalam berpuasa. Tujuan orang puasa, Bapak semua sudah hafal. Endingnya puasa, akhirnya puasa, la'allakum tattaqun. Mendekatkan orang-orang yang bertakwa. Dan salah satu sifat orang bertakwa kata Imam Buzairi, tawadu. Apa itu tawadu? Rendah hati, bukan rendah diri. Saya ketawa dalam hati kalau ada lihat pejabat, anggota DPR, kepala dinas, kepala seksi mau sombong. Aduh kasihan, berapa lama kau punya jabatan? Maka semakin tinggi jabatan, semakin cakep, semakin cerdas, semakin kaya, tapi dia rendah hati. Itulah yang Allah cintai dunia sampai akhirat. Dua, karakter orang jahiliyah. Apa itu? Nganggap remeh orang lain. Selama Bapak suka nganggap remeh orang lain, itu karakter jahiliyah. Allah larang Bapak pakai mobil mewah, silahkan, itu rezekimu. Allah larang pakai emas berlian, silahkan, itu rezeki, tidak dilarang Allah pakai. Kalau perlu pakai berlian itu gigi. Kan ibu-ibu sekarang itu begitu kayanya, giginya aja dia kawat Pak. Dulu waktu kita kecil pagar yang dikawat Pak, sekarang gigi dia kawat-kawatnya Pak. Kalau masih mahasiswa saya masih senang lihat Pak, tapi kalau sudah istri kepala dinas sudah mau 50 tahun pakai kawat juga terlambat. Ini namanya STNK, sudah tua nakal kembali. Sudahlah, daripada pasang behel Bu, lebih baik itu harga behel kirim untuk kehidupan ibu dikubur. Nganggap remeh orang lain. Mana disebut nganggap remeh orang lain? Nih, Bapak diangkat kepala dinas, meremehkan pegawai honor. Itu sombong, masyarakat jahiliyah itu. Ada pegawai honor di sini? Ada? Banyak kan? Saya tahu penyanyi lagunya kalau pegawai honor. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Itu pegawai honor tuh. Sebelumnya PTT namanya kan, pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Ya. Nah, ketika masyarakat waktu itu di Mekah, jahiliyah namanya, sombong, nganggap remeh orang lain, takabur, congkak, itu kan Abu Jahal. Abu Lahab, Abu Jahal itu Pak, beliau itu cinta sama Nabi. Dari Rasulullah lahir sampai usia 40 tahun, masyarakat Mekah senang sama Rasul. Bahkan masyarakat Mekah memberi gelar Muhammad Al-Amin, yang terpercaya. Kenapa? Mereka begitu cinta kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah ketika usia 36 tahun pernah menjadi tokoh pemersatu orang Mekah pada waktu itu. Ketika apa? Ketika Hajar Aswad, Makkah, Ka'bah dipugar, Hajar Aswad dibuka, kemudian mau ditempel kembali ke tempat semula. Bani-bani, suku-suku yang ada di Mekah bertengkar berhari-hari, tidak ada penyelesaian. Akhirnya mereka percayakan kepada Muhammad untuk menunjuk, ya Muhammad, siapa di antara kami yang kau tunjuk? Nabi buka serbannya, beliau ambil serbannya, serban 4 suku, 4 sudut, yang bertengkar 4 suku. Maka Nabi berkata, pegang suku sujudnya masing-masing serbanku, lalu angkat ini, kita angkat bareng-bareng, selesai masalah, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ibu tahu betul Pegadaian. Ini kalau mau ibu-ibu kalau dekat Lebaran itu sepupu dengan Pegadaian. Sampai-sampai ibu-ibu bilang, Pak sudah mau Lebaran ini, ganti gorden. Oke sayang, gampang. Ganti spray, gampang. Ganti kursi, gampang. Ganti tempat tidur, gampang. Sekalian saya ganti kau. Salatullah, salamullah
ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi di Mekah waktu itu Pak, perempuan tidak ada nilainya. Apakah sekarang banyak begitu? Banyak sekarang. Kalau dulu zaman jahiliyah, lahir perempuan dikubur hidup-hidup, itu zaman jahiliyah. Sekarang belum lahir dia kubur anaknya, aborsi akibat perselingkuhan. Jahiliyah, wanita tidak ada nilainya sama sekali, dilahirkan hanya untuk melahirkan. Kerjaannya perempuan waktu itu dapur kasur sumur, sumur dapur kasur, kasur sumur dapur, itu aja mutar-mutar. Bahkan perempuan pada saat itu boleh diperdagangkan dan boleh dijadikan taruhan judi. Berturi kita berjudi, kalah kau suka istriku, pakai 2 hari. Nasibnya perempuan zaman itu, tidak ada nilainya sama sekali. Siapa orang terhormat zaman jahiliyah? Mereka sastrawan yang pandai membuat sastra, hebat membuat sastra. Kalau diakui pada saat itu di Mekah, ditempel hasil kerjanya di Ka'bah, menjadi tokoh. Siapa yang hebat lagi waktu itu? Yang jago berkelahi. Siapa yang tidak ada kalahkan? Mereka menjadi tokoh, termasuk Umar bin Khattab disegani karena tidak pernah terkalahkan dalam duel. Masyarakat jahiliyah. Nah, Nabi gelisah. Muhammad usia 40 tahun. Kenapa kasihan ini orang Mekah begini? Kenapa dia sembah batu? Kenapa tidak saling menghormati? Kenapa ada budak? Nabi gelisah. Inilah yang disebut kepekaan sosial. Nah, mudah-mudahan Pak Ganjar itu menunjukkan kepekaan sosial. Kenapa masyarakat Jawa Tengah begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Ini namanya kegelisahan, kepedulian sosial. Kalau ada pemimpin tidak punya kepedulian, maka akan terjadi bencana yang disebut neraka dunia. Punya kepekaan sosial. Akhirnya Nabi apa? Melakukan perenungan. Perenungannya di mana? Bukan di Facebook. Perenungannya di mana? Beliau naik ke gunung. Namanya Jabal Nur. Di Jabal Nur itu ada gua yang kita kenal dengan Gua Kira. Beliau kemudian beruslah. Bahasa Jawanya semedi. Benar Pak? Hah? Ya, ya, mulut Bugis. Akhirnya berenung, lama berenung. Akhirnya di malam ke-17 Ramadan, 17 Ramadan, Jibril datang dalam bentuk pemuda dan peluk Nabi. Ya Muhammad, Iqra, baca. Kata Nabi, saya tidak tahu membaca bro. Iqra, baca. Saya tidak tahu membaca. Dipeluk lagi sampai sesak napas. Iqra, baca. Lalu Nabi mengikuti. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat ke-5. Poin yang ketiga, nuzulul Quran kita kali ini. Ayat pertama Allah turunkan tentang perintah membaca. Artinya apa? Di kantor gubernur ini kalau mau maju SDM-nya baca. Belajar, jangan cari muka. Jangan jadi tim sukses penjilat. Sekarang banyak orang kalau mau jadi kepala dinas jadi penjilat. Ngi Pak, ngi, nggak laku itu bos. Tahu ketika Nabi Isra Mi'raj, ada orang tangannya tangan manusia, kakinya kaki manusia, badannya badan manusia, mulutnya ular, kepalanya ular. Nabi bertanya, ya Jibril siapa itu? Itu umatmu yang suka menjilat-jilat cari muka. Di kantor ini banyak. Santai saja bos, kayak ndak punya sudah harga diri. Berdirilah dengan kepala tegak. Katakan yang hak adalah hak, katakan yang batil adalah batil. Meskipun dia di depan kita gubernur, sampaikan bahwa Pak, Bapak keliru. Apapun ini Pak, saya cinta sama Bapak, saya harus sampaikan daripada Bapak masuk penjara. Lebih baik saya dipecat dari Bapak daripada Bapak masuk penjara. Saya cinta Bapak karena Allah. I love you full. Pak Gubernur bilang, ini yang saya cari. Daripada bosnya masuk penjara.
Ada juga itu pura-pura baik di depan kita, Pak. Tujuannya apa? Supaya dia ditangkap, dia yang jadi kepala dinas. Ini jeleknya ini dalam dunia birokrasi. Ketua DPR dibawanya berdoa mudah-mudahan ganti, mudah-mudahan supaya dia diganti, Pak. Pergantian antar waktu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, belajar. Bapak mau diangkat derajatnya, pegang ini. Allah janjikan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya. Orang yang beriman, berilmu pengetahuan. Maka selesai besok ini, Bapak Gubernur di sisa jabatan beliau panggil kepala dinas. Pak Kadis sini, kamu keliling seluruh Jawa Tengah ini, cari anak-anak kita yang cerdas, tidak peduli apa agamanya, tidak peduli apa sukunya, cari mereka, sekolahkan mereka sampai sepuas-puasnya dia mau sekolah, dibiayai oleh pemerintah. Itu yang disebut Iqra. Sekolah, bapak-bapak kepala dinas, sekolah, belajar. Sekarang enak orang belajar online ada. Apa, mentang-mentang dekat sama Pak Gubernur, baru 5 tahun jadi pegawai sudah dipromosi. Saya ini sudah 9 tahun tidak pernah promosi. Ya betul Bapak 9 tahun, dia 4 tahun cepat dipromosi. Kenapa? Otaknya Pentium 4, Pak. Cepat loading, gambarnya jelas, pulsanya kuat. Bapak 9 tahun prosesor Pentium 1, gambar kabur, lambat loading. Disuruh bikin surat, sudah Pak, sudah Pak, mana tinggal di print Pak, belum sudah namanya itu. Bapak ketawa karena banyak di antara kita begitu kan. Maka kalau mau diangkat derajatnya, belajar. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, ya Imam, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, pilih mana? Bapak-bapak kalau disodorkan sama gubernur, Pak, nih iPhone 13 atau kitab Durratun Nasihin, Bapak pilih mana? Kitab. Pencitraan. Ali bin Abi Thalib, ya Imam, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, pilih mana? Ali bin Abi Thalib dengan mantap, saya pilih ilmu. Kenapa ya Imam? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. 1, harta kamu yang jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Bapak punya duit 5 juta, masukkan kaleng-kaleng, gembok kalengnya, 1 gembok. Masuk lemari, gembok lagi lemarinya, 2 gemboknya. Keluar kamar, gembok lagi kamar, 3 gemboknya. Keluar rumah, gembok lagi rumah, 4 gemboknya. Keluar pagar, gembok lagi pagarnya, 5 gemboknya. Sampai kantor gubernur hilang kuncinya. Apa ndak setengah mati dijaga itu duit? Tapi kalau ilmu, dia yang jaga kamu. Mana buktinya? Pak Ganjar kemana-mana dikawal Satpol PP, polisi setengah. Saya Satpol, saya Ustadz, dijaga, dikawal. Kenapa? Karena punya ilmu. Tidak mungkin jadi gubernur kalau beleng-beleng. Maka kalau ilmu, dia yang jaga kalian. Kalau harta, kalian yang jaga dia. Maka belajar ilmu apa saja. Belajar ilmu sawit, bismi rabbikal ladzi khalaq. Belajar ilmu matematika, belajar ilmu fisika, ilmu kedokteran, administrasi negara. Silakan pelajari semua, pelajari dengan catatan bismi rabbikal ladzi khalaq, mengagungkan nama Tuhan. Kalau Bapak semakin tinggi sekolahnya, makin banyak gelarnya, tapi semakin jauh dari Allah, percaya itu bukan ilmu, tapi ilmu sekedar tahu. Itu namanya sekedar tahu. Ilmu adalah orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu yang berkah. Selesai. Yang ketiga, belajar. Kemudian setelah Rasulullah menggigil, setelah dipeluk oleh Jibril, kembali Nabi ke rumahnya. Sampaikan kepada Khadijah, wahai istriku, saya menggigil kedinginan, selimuti saya. Kira-kira kalau Pak Kadis 3 hari 3 malam keluar rumah, tidak ada kabar, ditelepon mati handphonenya, pulang-pulang kedinginan, lalu katakan ke istri, Bu, selimuti saya Bu, saya kedinginan. Kira-kira apa singkatnya Bu? Bapak diselimuti. Enggak Pak, interogasi. Dari mana kau pulang-pulang kedinginan? Mana itu HP-mu? Memang ini laki-laki kurang ngajar ini. Tapi Khadijah tidak. Hikmah keempat,
keluarga sakinah, keluarga bahagia, itulah yang disebut fid dunya hasanah. Bapak selalu berdoa, fid dunya hasanah. Mana sih itu dunia hasanah? Kebahagiaan di dunia, keselamatan di dunia. Mana kebahagiaan di dunia? Satu di antaranya punya istri yang baik. Rasulullah salah satu sebab penopang dakwah beliau punya Khadijah yang sangat dicintai. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal Khadijah, beliau sedih. Maka kita dalam sejarah Islam kita kenal dengan istilah tahun duka cita. Nabi menyebutnya tahun duka cita. Kenapa? Karena ditinggal istri beliau. Sampai Rasulullah bersabda, barang siapa seorang wanita, seorang istri ditinggal, meninggal, lalu dia berkata suaminya, aduh, baik betul istri saya, ya Allah, kenapa terlebih dahulu engkau mencabut nyawanya? Meskipun dia gendut, tapi aku sayang dia, ya Allah. Kenapa bukan istrinya tetanggaku yang suka selingkuh? Aku sayang istriku, ya Allah. Dunia akhirat aku mencintainya. Tanda-tanda ibu penghuni surga. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suami masuk kamar berteriak, merdeka! Bu, ibu, ui, bu, ui, mau ndak masuk surga? Jalur pintas, mau ibu? Kata Nabi, 1, aqimis shalah, dirikan solat. 2, puasa Ramadan. 3, jaga harga dirimu. 4, patuhi perintah suamimu. Kata Nabi, tadkhulul jannati bisalam. Ibu, kau masuk surga dengan segala kehormatan, pintu mana saja kau mau. 4 aja syaratnya, lebih susah jadi caleg. Bener, 4 aja syaratnya, Bu. Nabi sudah katakan, kau masuk surga deh dari pintu mana kau suka. Tapi sayang, 1000 sayang, setan berhasil menggoda ibu-ibu. Akhirnya apa? Dia rajin sholat, dia rajin puasa, rajin tadarus. Satu dosa yang besar di sisinya, dia tidak tahu menghormati suaminya. Ibu boleh marah sama suami, boleh. Islam tidak melarang, tapi tidak boleh memaki. Kecewa saya bang, saya jauh-jauh dari Sulawesi ikuti kamu, ternyata kau berkhianat. Boleh ibu marah seperti itu. Tapi kapan ibu memaki? Bodoh memang kamu, laki-laki apa ini, S2 tapi goblok. Bapak pernah digoblok-gobloki sama istri? Ini saya lihat ini muka-muka takut sama istrinya ini semua ini. Mana ada orang berani sama istrinya? Kalau Ustadz tidak, cuma istriku yang lebih berani. Podo air Memang tidak ada orang hebat depan istri pak. Habis. Kita ini bisa jago bukan karena saya hebat, tapi karena istri saya pandai. Istri saya pandai menyenangkan hati. Mana bisa Pak Gubernur mau pidato bikin anggaran kalau tiba-tiba istri menelpon, "Oi, anakmu kesetrum." Mana bisa lagi kita konsentrasi pak. Ayah. Maka salah satu yang disebut fid dunya hasanah itu seperti Khadijah. Ibu, bu, bu, ketika Khadijah sakaratil maut itu datang Jibril beri salam. Ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah ada salam dari Allah. Allahu Akbar. Allah titip salam. Malaikat Jibril sampaikan, ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah ada salam dari Allah. Dan sampaikan kepada Khadijah, Allah telah menyiapkan sorga. Dan di dalam sorga itu Allah sediakan Khadijah istana yang terbuat dari apa? Terbuat dari mutiara. Kenapa tidak terbuat dari emas? Kenapa tidak terbuat dari jamrud? Kenapa tidak terbuat dari berlian? Karena Khadijah punya sifat mutiara. Apa sifat mutiara? Ibu tahu kan mutiara? Ibu tahu kan? Ya ada di lehernya ibu tuh. Mutiara. Itu mutiara bu, hidup di dasar laut. Perutnya lembut, dagingnya lembut, anggap bayangkan keran. Dan dia buka cangkangnya, masuk di dalamnya tanah, masuk di dalamnya pasir, dia tutup. Bayangkan perut yang halus itu bersentuhan dengan tanah, pasir, kerikil. Dia tutup cangkangnya, pasir itu pasti menyakitinya. Tapi begitu dia keluar, buka cangkangnya, apa yang keluar? Mutiara. Artinya apa? Khadijah persoalan dalam hidupnya, dia peluk, dia tutup rapat-rapat, tidak pernah dipublikasi, tapi dia berdoa kepada Allah. Akhirnya penderitaan, waman yusri yusra. Apa istri kita sekarang?
bertengkar sedikit sama suaminya, hancur suaminya, dipublikasi di medsos. Tak kusangka kau begitu. Andai kau tahu aku begini, aku tidak mau menerima lamaranmu. Apalagi tidak mau, kau sudah punya anak 2. Maka Bapak Ibu Kepala Dinas, Pak Gubernur, kita semua, kesuksesan kita, kebahagiaan kita, salah satu diantaranya punya istri seperti Khadijah. Kalau ada istri Bapak seperti yang membelah dadanya Rasul, yang membelah dadanya paman Rasul, Hamzah, ngomel-ngomel, bagaimana cara menghadapi? Ada 2. 1, putuskan jaringan supaya tidak didengar ngomelannya. Pak, matikan, off kan langsung, mati sudah itu. Yang kedua, tambah kuota. Jelas ya? Sudah paham kan maksud saya? Paham ya? Paham kan? Kalau berani. Kalau tidak berani ya sudah, lebih baik Bapak makan obat tidur saja, Pak. Selanjutnya turun Rasulullah menyampaikan kepada Khadijah, dan orang pertama beriman kepada Rasul Khadijah. Lalu Khadijah sampaikan kepada pamannya, seorang pendeta namanya Waraqah bin Naufal. Sampaikan kepada ini, lalu pendeta ini berkata, ya Muhammad, itu yang mendatangimu sama yang mendatangi Ibrahim, sama yang mendatangi Musa, sama yang mendatangi Isa. Engkau dilantik menjadi nabi dan rasul. Pendeta pertama yang memberitahu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hatam kisah karena waktu terbatas. Sekarang Al-Quran sudah ada di tengah-tengah kita. Maka bagaimana sikap kita? Paling real selain membacanya adalah mengamalkannya. Kalau Pak Gubernur diberikan wasiat, diberikan amanah oleh Allah dan rakyat Indonesia menjadi pemimpin, besok-besok Bapak mau memilih menjadi orang-orang yang berada di sekeliling Bapak, kalau dia muslim mutlak sebagai amanah, Bapak tes dulu deh dia ngaji. Kau ngaji dulu deh. Bagaimana kau mau mengimani? Bagaimana kau mau mengajarkan Al-Quran kalau kau tidak tahu ngaji? Kau ngaji dulu deh. Meskipun kau cerdas tapi tidak tahu ngaji, saya khawatir engkau tidak bisa mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Lebih banyak, masih banyak orang Islam yang bisa mengamalkan dan cerdas seperti kamu, tapi dia bisa baca Quran. Mulai mendidik otaknya kepala dinas. Kalau Pak Gubernur mau mengangkat kepala dinas, syaratnya harus lancar ngaji. Saya kira pendaftar mulai mundur, Pak. Mulai berkurang pendaftar. Bagaimana masalah buat kita orang Islam? Bagaimana kita mau menjadi pemimpin yang mengamalkan Quran kalau kita sendiri tidak tahu ngaji Quran? Langkah berikutnya setelah membaca qiraatil Quran, membaca Al-Quran, amalkan Al-Quran. Tidak usah muluk-muluk dulu deh. Kita saut. Dari kecil kita tahu ayat ini, inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah kalian dari perbuatan keji dan munkar. Loh, kenapa ini kata Pak Gubernur? Rajin dia solat tapi pembohong. Rajin dia solat tapi tukang nipu. Dia rajin solat tapi tidak amanah. Rajin solat tapi ngambil uang-uang negara. Katanya solat mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang salah adalah periksa tata cara pelaksanaan solatnya. Barangkali Bapak solat tapi masuk dalam kategori fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang solat. Kenapa celaka Ustadz? Karena dia solat semau-maunya. Solat aja Pak, mulai takbir aja semau-maunya. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya kena. Ada kan begitu Pak? Ada. Ya kita masing-masing lah itu. Allahu Akbar, tiba-tiba bunyi handphone. Aduh, ada di meja handphone bunyi. Pas ada pula istri. Aduh, mati sudah didapat sudah. Kira-kira Bapak bisa khusyuk? Ada kawan saya, dia bilang sama saya, Ustadz begitu saya baru rakaat pertama tiba-tiba handphone bunyi, gelisah. Padahal sebelum saya sholat yang saya menelpon itu pakai inisial namanya Ustadz. Menelpon lagi dia Ustadz. Tidak bisa saya tenang dalam sholat. Tiba-tiba istri saya lewat, dia bilang sudahlah saya tidak angkat handphonemu, kau serius saja sholat. Baru dia tenang. Kan banyak yang begitu.
Gimana bagus bisa mencegah sholat kita, bisa mencegah kekuatan keji dan mungkar, kalau sholat kita main-main? Sholat kita tidak bisa konsentrasi dengan baik. Sudah tahayat atau belum nih? Sudah tahayat atau belum? Sudah 3 atau 2? Maka agar menghindari itu, sholat berjamaah. Sholat jamaah. Kalau orang sholat jamaah Pak, lipat 27 kali. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini, selesai ini, mari tunaikan sholat jamaah. Tidak mesti di masjid. Bapak di ruangan mau sholat, daripada cuma dapat 1, ajak teman. Ayo dek, temani saya sholat duhur, dapat 27 kali lipat. Sholat jamaah tidak harus di masjid. Apalagi kita sebagai ASN, kalau pergi ke masjid lagi jauh dari kantor, ngambil waktu sementara pekerjaan numpuk. Maka bapak sholat aja di samping meja, sholat berjamaah. Dibilangi kita soalim, tidak apa-apa, dia dapat dosanya, bapak dapat pahalanya. Alhamdulillah saya lihat ini Pak, rajin-rajin semua sholat jamaah. Mana-mana masjid Jawa Tengah Pak, full masjid Pak. Terutama kalau subuh, ramai Pak, penuh. Tidak ada di luar, tidak ada di dalam, semua di luar Pak. Ayo hidupkan sholat jamaah. Masya Allah. Kalau Pak Gubernur rajin sholat jamaah, saya yakin kepala dinas akan mengikutinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Pak Gubernur, mana ini kepala dinas PU? Tidak pernah juga saya lihat sholat berjamaah. Oh, ajudan telepon, Pak Kadis dicari sama Pak Gubernur, katanya Bapak tidak pernah dilihat sholat jamaah. Besok belum azan Pak, sudah ada di masjid ini Pak Kadis. Itulah hebatnya kekuasaan Pak, berdakwah. Kalau kekuasaan dipakai dakwah, cepat itu pengaruhnya. Mari sempurnakan sholat, sholat jamaah. Yang kedua, kita selalu yakin Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jadilah Islam yang rahmatan lil alamin Pak. Jadilah wakil Islam yang rahmatan lil alamin. Kita tentu sedih, capek kita Pak. Kita di Indonesia mayoritas muslim, 88% kita Islam. Tapi kenapa kita selalu dituduh teroris? Kita dituduh anti NKRI. Kita selalu dicap kita tidak cinta kepada Pancasila. Padahal negara Republik Indonesia ini tidak berdiri tanpa kecintaan orang Islam kepada Republik Indonesia. Kenapa? Karena kita gagal menunjukkan bahwa ini loh Islam, begini loh Islam kalau jadi gubernur, begini loh kepala dinas kalau jadi, begini loh Islam kalau jadi kepala dinas, begini Islam kalau ketua DPR, menjadi rahmatan lil alamin. Tunjukkan bahwa begini, kalian tidak usah takut kalau kami memimpin, kalian tidak usah cemas kalau kami memimpin, kami akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Coba Rasulullah datang itu malaikat Jibril menawarkan bantuan, saya hancurkan ini umat manusia di Taif. Lalu kata Nabi, ya Jibril, jangan, kalau bukan mereka beriman kepadaku, anak cucunya nanti yang beriman kepadaku. Dan terbukti Taif sekarang 100% muslim dan akhlaknya sangat santun. Kenapa? Karena doa dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya tanamkan keyakinan dalam hati. Siapa yang memegang dan berinteraksi dalam Quran, pasti Allah muliakan hidupnya. Semua yang berkaitan dengan Quran pasti dimuliakan. Turun Quran, siapa yang bawa? Malaikat Jibril. Dari semua malaikat yang Allah ciptakan, Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Turun kepada manusia. Kepada siapa diberikan? Kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari semua nabi dan rasul, Muhammad adalah nabi yang paling mulia. Diberikan kepada umat Islam. Siapa umat Islam? Dari umat semua yang Allah ciptakan, Islam adalah umat yang terbaik dan termulia. Dan diturunkan di bulan berapa? Bulan Ramadan. 12 bulan, 1 bulan Ramadan, bulan yang paling mulia. Dan diturunkan disebut malam nuzulul Quran, malam yang penuh kemuliaan. Maka Bapak Ibu, Allah tidak melarang kita menjadi pejabat, Allah tidak melarang kita jadi pengusaha, Allah tidak melarang kita menjadi intelektual. Tapi tolong jadikan Al-Quran sebagai hudan, petunjuk yang bisa membedakan kita mana yang hak dan mana yang batil. Inilah tujuan daripada nuzulul Quran yang Pak Gubernur Ganjar Pranowo mengundang kita, bukan sekedar menghabiskan anggaran dan seremonial belaka. Tapi lebih penting dari itu, mari menjadi ASN yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk dalam hidup kita. Insya Allah Bapak jadikan Quran sebagai pedoman dan petunjuk,
aman, selamat di dunia, insya Allah selamat di akhirat kelak. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih atas segala undangannya ke tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran saya menjadi manfaat buat saya dan kita semua. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kita ikhlaskan khasiat dan keutamannya kepada teman-teman kita ASN yang terlebih dahulu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW, summa hususil ruhil. Silahkan bayangkan nama yang Bapak Saudara kenal, ASN yang telah wafat mendahului kita. Sebutkan namanya. Al-Fatihah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Izin ada yang terlupa Pak, satu kali sedikit lagi, minta 3 menit. Bapak Ibu, ini isinya air putih. Bapak Ibu, ini isinya air putih. Kalau air putih halal atau haram? Halal, jernih, bersih. Inilah pekerjaan Bapak menjadi ASN. Gaji Bapak anggota DPR, Forkopimda, inilah gaji Bapak. Halal. Tapi ketika Bapak tidak mengeluarkan zakat, Bapak tidak keluarkan zakat hartanya, zakat penghasilannya, maka ibaratnya saya celupkan tangan saya di kloset. Mohon maaf, beribu maaf, bukan bermaksud jorok. Saya masukkan air tangan saya, jari saya di kloset, lalu saya angkat, saya ambil 1 tetes dari kloset itu. Tidak ada kuningnya Pak, yang airnya aja tuh sudah dibuang kuningnya, sudah tinggal itu air, tapi masih putih Pak. Saya ambil 1 tetes, lalu saya titiskan di sini, 1 tetes saja. Kira-kira masih Bapak mau minum yang tadinya air jernih? Ada yang mau minum? Itulah harta Bapak yang Bapak cari secara halal, tapi karena tidak dikeluarkan zakatnya setiap tahun, maka Bapak minum air comberan. Itu harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Dan demi Allah, tanya Pak Kiai, adakah orang yang bangkrut gara-gara rutin membayar zakat? Pak, kalau Bapak tidak mengeluarkan zakat, pada zaman Nabi itu diperintahkan, apalagi zamannya Abu Bakar Siddiq, dibentuk Densus namanya kalau sekarang, penagih zakat. Kalau Bapak tidak mau bayar zakat, Abu Bakar Siddiq perintahkan perangi mereka yang tidak mau membayar zakat. Jadi selesai ini bayar zakat Bapak. Bagaimana cara bayarnya? Dan hebatnya sekarang undang-undang perpajakan kita, Bapak bayar zakat, kalau bayarnya di Basnas, bayarnya di lembaga zakat yang resmi, zakat yang Bapak keluarkan itu menjadi pengurang dari pajak tahunan Bapak. Jadi kalau Bapak bayar zakat misalnya 10 juta, Bapak bayar pajaknya 20 juta, maka yang 20 juta itu dikurangkan dari 10 juta yang Bapak bayarkan zakat.